Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Pagi hari ini, sebelum kami menjalani setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Obadya, hamba Ahab. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu, Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadya, "Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput, sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu." Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obadya pergi ke arah yang lain. Sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada." Tetapi jawab Obadya, "Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya?" Pada menjelang akhir dari sebuah musim kering dan kelaparan yang sangat berkepanjangan, maka Tuhan hendak mendatangkan hujan atas Israel. Lalu Tuhan memberitahukan hal itu pertama-tama kepada Elia, hambanya itu. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi." 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama. Namun Elia tidak langsung memberitahukan hal itu kepada Raja Ahab, melainkan melalui perantaraan Obadya lah peristiwa perjumpaan Elia dengan Ahab terjadi. Pada awalnya, Obadya yang adalah kepala istana kerajaan Israel, dia takut untuk menyatakan kepada Raja Ahab bahwa dia telah berjumpa dengan Elia. Namun Elia mempertegas bahwa dia tidak akan pergi dan Obadya tidak akan dihukum karena salah memberikan informasi kepada Raja Ahab. Elia akan menunggu sampai Ahab sampai di hadapannya. Ada beberapa catatan penting yang perlu kita perhatikan pada saat membaca kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ini. Siapakah Obadya? Kenapa dia diangkat tinggi, sangat tinggi di dalam kerajaan Israel di bawah Raja Ahab? 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 menyatakan, "Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan." Obadya diangkat tinggi dan bahkan menduduki posisi tertinggi setelah raja, yaitu sebagai kepala istana kerajaan Israel. Bukan karena dia paling berhikmat atau pendidikannya paling tinggi, tapi karena dia takut akan Tuhan. Bahkan 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 menyebutnya sebagai seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saya menemukan di sepanjang sejarah, dari waktu ke waktu, Tuhan selalu menempatkan orang-orang yang takut akan Tuhan di posisi penting. Sekalipun dia berada di bawah seorang raja atau kepala negara yang tidak mengenal Tuhan. Pada kerajaan Babel, Tuhan menempatkan orang-orang muda seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan keberadaan dan posisi Daniel terus berlangsung sampai pada kerajaan Media Persia. Kemudian pada zaman kerajaan Ahasiweros di kerajaan Persia, Tuhan menempatkan Mordekai sebagai orang kedua di dalam kerajaan Persia. Terus-menerus Tuhan beracara seperti itu sebab belas kasihan Tuhan atas bangsa tersebut. Demikianlah halnya dengan bangsa Indonesia ini. Tuhan pasti menempatkan orang-orang yang takut akan Tuhan di posisi-posisi tinggi, demi untuk menjaga
dan memberkati bangsa ini. Persiapkanlah hidupmu untuk benar-benar takut akan Tuhan demi menggenapi tujuan Tuhan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Aku bersyukur untuk semua rencanamu yang agung dan luar biasa. Jadikan hati kami siap untuk menggenapi tujuanmu di dalam hidupku. Amin. Jesus loves you and so do I.